Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir kembali pada siang ini dan di mana jam sekarang menunjukkan pukul 14.00 waktu Indonesia bagian barat, tepatnya pada hari ini yaitu Senin 11 Mei 2026 ataupun Monday 11 Mei 2026. Dan perlu juga diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel serta tidak mempromosikan broker trading di bursa manapun. Jadi di-subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya maupun di-like dan diberi komentar di kolom komentar. Baik, dan ini adalah sebuah artikel ataupun keputusan dari negara Iran, maksud saya dari Presiden Amerika, yaitu bahwa Presiden Amerika yaitu Donald Trump itu menolak semua tanggapan ataupun respon maupun jawaban dari negara pimpinan negara Iran ya dalam hal untuk penghentian gencatan senjata maupun perdamaian ya. Dan ini jelas membuat kaget di beberapa kalangan, terutama di sektor minyak, membuat harga minyak itu naik kembali sekitar 5% ya pagi ini ya. Jadi pagi-pagi sudah naik sekitar 5% kalau tidak salah, dan nanti kita akan mencoba melihatnya. Dan kita akan mulai sekarang seperti biasa, kita akan memulai dengan harga emas, di mana harga emas mencapai angka tertingginya dengan angka 4705.4, dan itu terjadi tepat pada pukul 8:25, sedangkan harga terendahnya ataupun low-nya dengan angka 4648.32, dan itu terjadi tepat pada pukul 12:58 ya, jadi beberapa saat yang lalu, dan sekarang berada di sekitaran 4679. Dan juga diketahui bahwa saya memakai hitung-hitungannya yaitu dengan silver ataupun perak, yaitu dengan kode XAG USD, di mana hari ini mencapai angka tertingginya yaitu dengan angka 81.63, sedangkan harga terendahnya ataupun low-nya dengan angka 79.55, dan sekarang berada di sekitaran 80.51, dan ini harga minyak ada di sekitaran 95.60, sekitar naik 3,5% sampai dengan 4% ya di terhadap penutupan kemarin ya. Jadi kemarin itu kalau tidak salah di angka 92 ya. Selanjutnya bagaimana dengan purchasing saya? Kita bisa lihat di sebelah kanannya, dan ini adalah trading form yang saya upload pada hari Minggu kemarin dengan weekly forecast ya. Jadi saya masih ada sisa pembelian 2 baris lagi di angka 4871 dan 4732. Dan itu pun telah diupload di halaman kemarin ya. Dan ini selanjutnya saya memakai limit order untuk take profit di 4740 ya, dengan pembelian di 4732, dan sampai detik ini belum tercapai ya. Kemudian tadi pagi barusan saya melakukan aksi pembelian lagi tepatnya pada pukul 10.01. Jadi saya ada pembelian 3 kali pada hari ini ya, 11 Mei. Jadi ada 3 pembelian, dan ini satu udah dipasang limit. Jadi saya diamkan dulu dan kita mau lihat bagaimana perkembangan selanjutnya. Dan ini harga emas ini turun diakibatkan ditopang dengan kenaikan harga minyak ya, dan diikuti dengan kekhawatiran dengan adanya inflasi juga
dan minyak ini naik disebabkan oleh gagalnya pembicaraan perdamaian antara Iran dengan Amerika. Dan selanjutnya kita akan lihat ke dalam bahwa pertama yaitu Trump itu menolak semua respon dari Iran ya untuk perdamaian ya, proposal perdamaian ya. Lalu yang kedua bahwa produksi emas di Cina itu ya turun di kuartal pertama pada tahun 2026 ini ya. Jadi bisa dikata nantinya harga emas itu akan naik ya, dan akibatnya dari produksi emas itu agak berkurang, dan kita juga mengetahui bahwa konsumsi di sana cukup banyak maupun di India. Jadi bisa dikatakan kalaupun mau turun pun ada batasannya. Lalu yang terakhir ketiga yaitu kita akan menunggu data inflasi dari Amerika, yaitu jatuh pada minggu ini ya, dan setahu saya besok ya baru ada di CPI-nya pada jam 19.30. Kemudian bahwa akibatnya ditolaknya ini proposal dari Iran mengakibatkan US dollar itu naik ya, dan itu membuat semua metal itu kembali turun maupun mata uang dunia ya. Jadi kebanyakan US dollarnya menguat terhadap mata uang yang lain diakibatkan adanya penolakan dari Presiden Trump ini tentang proposal perdamaian di Iran ini, membuat juga harga minyak merangkak naik ya, dan juga diselimuti dengan ketakutan inflasinya akan melonjak. Dan kita juga ketahui bahwa namanya inflasi itu tidak akan langsung naik ya, jadi akan perlahan-perlahan di beberapa bulan ke depannya. Dan kita akan coba melihat bagaimana kelanjutannya, apakah terdampak inflasi enggak terhadap negara-negara lain maupun di Amerika juga. Dan kita juga prihatin kembalinya minyak dunia ini naik dan sudah hampir mendekati angka $100 per barel ya. Dan investor itu masih menunggu data inflasi Amerika yang akan diedarkan pada minggu ini, tepatnya pada esok hari Selasa ya. Dan itu bisa digabungkan dengan kemarin punya job data dengan monetary dari kebijaksanaan keuangan dari Amerika, juga bisa dampaknya akan pengurangan suku bunga ya. Dan apakah iya atau tidak. Dan di samping itu adanya produksi emas juga dari Cina itu agak menurun di kuartal pertama ya. Dan pada waktu yang tidak lama kita akan melihat range yang sempit antara 4.400 sampai dengan 4.800 ya. Itu di band ini akan dimainkan, dan saya rasa cukup alot ya di area 4500 ini. Dan data Amerika yang diedarkan pada hari ini saya rasa tidak begitu penting, yaitu perdagangan rumah baru ya, new home sale ya. Dan yang kedua adalah CB Trend Index juga hampir mendekati dengan bulan kemarin dan tidak ada yang signifikan untuk menggerakkan pasar. Itu yang saya baca. Lalu ini adalah signal mengindikasinya turun dari pagi pukul 6 ya. Kita bisa melihat itu semuanya merah semua ya. Merah semua ya di sini. Selanjutnya ini adalah petunjuk ataupun angka-angka yang dihitungkan pada pukul 12.05, yaitu dengan pertama punya resisten di angka 4725, lalu 4765, dan terakhir 4800, sedangkan support di angka 4625, 4585, dan terakhir 4545.
Dan short term, medium term ini kelihatannya bisa naik, sedangkan untuk harian ini sepertinya akan turun ya. Dan kita masih belum mengetahui langkah-langkah apa yang akan dicanangkan oleh Presiden, dan kita masih menunggu dia punya datanya, dan seandainya ada, saya akan memasukkannya di halaman short. Dan berikutnya ini adalah perkiraan saya untuk hari ini ya. Dan kita akan mencoba ini ya. Kurang lebih di sini, dan ini sudah didapat, dan seperti biasa kita akan mengcapture dia punya gambar dan kita akan membahasnya esok hari. Oke, dan ini sudah 2 kali. Dan sekarang jam telah menunjukkan pukul 14:12 waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya pada hari ini Senin 11 Mei 2026, dan kondisi di Jakarta ini ada hujan yang ringan ya, shower. Dan sepertinya kita akan memulai dengan range yang besar dulu untuk edisi 11 Mei 2026. Yaitu yang pertama, kita akan melengkapi high-nya 4718 sampai dengan 4735, sedangkan low-nya dengan angka 4605 sampai dengan 15. Dan ini ada satu clue ya, apabila nanti pada pukul 19 ya, itu harganya bisa bermain di atas 4720, formula ini tidak bisa dipakai ya. Jadi formula ini jelas itu sudah jauh dari panggang dan sebaiknya tidak digunakan. Selanjutnya, ini adalah perkiraan saya untuk range yang kecil ataupun saya sebut normal untuk edisi 11 Mei 2026, di mana saya berhitungnya dengan angka 4695 sampai dengan 4705, sedangkan harga terendahnya dengan angka 4618 sampai dengan 30, dan ini clue-nya juga sama. Apabila pada pukul 19 ini harganya bisa bermain di atas 4720-an ya, itu jelas angka-angka ini sudah tidak bisa dipakai lagi ataupun tidak bisa digunakan karena sudah bertolak belakang semua, dan semua hitung-hitungan ini sudah tidak bisa dipakai, dan hitung-hitungan ini semua itu merupakan indikasi dan bukan merupakan sebuah jaminan. Jadi berhati-hatilah, ini banyak yang isu yang tidak benar di trading ini. Sebentar-bentar dia mengeluarkan berita yang baik dan sebentar-bentar berita yang buruk. Jadi berhati-hatilah, saya ingatkan di akhir perjumpaan. Sekali lagi selamat siang para traders. Selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian. Dan channel ini tentunya akan kembali pada esok hari, yaitu pada hari Selasa 12 Mei 2026 pada jam yang seperti biasa. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.